Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kansa Hoirunisa dari kelas Akuntansi C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bandung. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai tanggapan saya tentang fenomena materialisme, hedonisme, dan pragmatisme. Pertama ada materialisme. Materialisme adalah pandangan hidup yang semata-mata hanya mencari kesenangan dan kekayaan atau kebendaan yang merupakan satu-satu tujuan atau nilai tertinggi dalam kehidupannya. Yang kedua ada hedonisme. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi adalah tujuan utama hidup. Pengertian hedonisme ini sebenarnya hampir serupa dengan materialisme, tetapi hedonisme ini lebih menuju kepada penghamburan materi, berpesta-pesta, berfoya-foya, menjalani hidup sebebas-bebasnya demi memenuhi hawa nafsu yang tanpa batas. Lalu yang terakhir ada pragmatisme. Pragmatisme adalah sebuah konsep yang mementingkan sisi praktis dibandingkan manfaat. Dengan kata lain, pragmatisme ini lebih mementingkan hasil akhir daripada nilai-nilai moral yang dianut masyarakat, atau bisa dibilang bahwa pragmatisme ini menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya ada ciri-ciri perilaku materialisme. Nah, di sini ada setidaknya 5 dasar ideologi yang dijadikan dasar keyakinan paham ini. Yang pertama adalah segala yang ada atau wujud berasal dari satu sumber materi atau makdah. Yang kedua, tidak meyakini adanya alam goib. Yang ketiga, menjadikan panca indera sebagai satu-satunya alat mencapai ilmu. Lalu memposisikan ilmu sebagai pengganti agama dalam peletakan hukum. Selanjutnya, menjadikan kecondongan dan tabiat manusia sebagai akhlak. Dan yang terakhir adalah sebuah paham garis pemikiran di mana manusia sebagai narasumber dan juga sebagai resolusi dari tindakan yang sudah ada dan jalan dialektis. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri perilaku hedonisme. Yang pertama adalah orang yang memiliki gaya hidup hedon, maka ia memiliki pandangan bahwa tujuan utama dalam hidupnya itu adalah untuk kenikmatan serta bersenang-senang dan mencari kesenangan pribadi saja. Lalu yang kedua, orang dengan gaya hidup hedonisme ini tidak memperdulikan kepentingan serta kebahagiaan orang lain, sehingga orang tersebut memiliki kepribadian yang egois atau mementingkan kepentingan diri sendiri. Yang ketiga adalah orang dengan gaya hidup hedon ini tidak pernah merasa puas dengan apa yang dia miliki, baik itu harta maupun keluarga. Yang keempat, orang dengan gaya hidup ini memiliki sifat konsumtif dan lebih mementingkan kesenangan yang dianggap lebih utama dibandingkan dengan kebutuhan. Lalu orang dengan gaya hidup hedonisme ini cenderung memiliki sifat yang diskriminatif serta sombong atau sering menjatuhkan atau merendahkan orang lain. Dan yang terakhir, orang dengan gaya hidup hedonisme ini sering melihat orang lain berdasarkan harta kekayaan dan merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Lalu yang selanjutnya adalah ciri-ciri sikap pragmatisme. Yang pertama, memusatkan perhatian pada hal-hal dalam jangkauan pengalaman indera manusia. Nah, dari perspektif penganut pragmatisme ini, kita itu hidup dalam sebuah dunia pengalaman. Jadi dalam perjalanan waktu, pengalaman manusia tersebut berubah dan karena adanya konsep pragmatisme ini tentang kenyataan pun berubah. Jadi di luar pengalaman manusia, tidak ada kebenaran atau kenyataan yang sesungguhnya. Dengan demikian, penganut pragmatisme ini menolak pemikiran metafisika. Nah, yang kedua adalah apa yang dianggap apa yang dipandang benar adalah apa yang berguna atau berfungsi. Nah, kepercayaan atau keimanan itu kan bersifat pribadi, sedangkan pengetahuan itu adalah hal yang senantiasa bersifat publik. Nah, dari sudut pandang seorang pragmatis, sebuah pernyataan dikatakan benar jika pernyataan tersebut dapat diuji dengan pengalaman empiris yang bersifat publik. Lalu yang ketiga, manusia bertanggung jawab atas nilai-nilai dalam masyarakat. Nah, nilai-nilai ini bersifat relatif dan tidak ada prinsip-prinsip absolut.
yang dapat dipedomani. Sebagaimana budaya dapat berubah, demikian juga nilai-nilai pun berubah. Jadi itu tidak berarti bahwa moralitas tidak mengalami pasang surut dari hari ke hari, akan tetapi ini berarti bahwa tidak ada aturan aksiologis yang dapat dianggap sebagai hal mengikat secara universal. Nah, bisa kita lihat dari salah satu contoh sudut pandang seorang yang memiliki pandangan pragmatisme ini. Jadi, jika tujuanku adalah untuk meraih kekayaan, nah maka aku mungkin beranggapan bahwa akan tercapai tujuanku jika aku menjadi seorang pencuri. Nah, dengan cara ini secara pribadi, mmm, orang tersebut memang akan mencapai suatu tingkat kekayaan tertentu. Nah, karena hasil yang diraih adalah kepuasan dalam arti sesuatu yang telah menjadikanku kaya. Jadi aku mungkin akan tergiur untuk beranggapan bahwa mencuri itu hal yang dapat dibenarkan karena dengan mencuri tujuanku untuk menjadi kaya bisa terpenuhi. Nah, namun penganut pragmatisme ini juga ketika hal itu berguna dan berfungsi bagi dirinya, ia jelas tidak mungkin berguna dan berfungsi bagi sistem secara sosial. Jadi seperti tadi, walaupun mencuri mungkin akan berguna bagi dirinya, yaitu untuk memperkaya diri sendiri, tetapi itu tidak akan berguna atau berfungsi bagi sistem sosial atau bagi masyarakat. Nah, nilai karena mencuri tadi itu tidak bisa diterapkan di lingkungan sosial, jadi tindakan tersebut gagal menjadi berguna dan tidak bisa dirumuskan sebagai hal baik ataupun hal bermoral karena ia kemudian akan membuat kehidupan dan keberadaban dari kehidupan itu tidak terwujud. Nah, hal ini tentu saja bertentangan dengan ajaran Islam dan juga peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Lalu yang selanjutnya adalah contoh perilaku dari materialisme, hedonisme, dan pragmatisme. Nah, materialisme ini contohnya seseorang dengan pekerjaan atau jabatan yang bagus, ia percaya hanya dengan itulah yang bisa menghidupinya. Dalam contoh ini, orang tersebut hanya semata-mata mencari dan mementingkan materi tanpa mengingat Tuhan. Dia lupa bahwa pekerjaan, jabatan, rezeki, Tuhanlah yang mengatur. Dan sebenarnya hal ini sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Banyak sekali orang yang lebih mementingkan kepentingan dunia tanpa mengingat akhirat. Mereka lupa bahwa sebenarnya dunia ini hanyalah bersifat sementara, sedangkan yang kekal itu adalah akhirat. Yang kedua adalah hedonisme. Nah, contohnya adalah seorang remaja yang mempunyai orang tua yang kaya dan selalu menghambur-hamburkan uangnya demi mendapatkan kepuasan duniawi dan bersenang-senang. Sebenarnya berfoya-foya adalah hal yang saat ini banyak dilakukan terutama di kalangan remaja. Mereka bersenang-senang dengan menghamburkan uang, um, dan hal ini tentu saja bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dan yang terakhir ada pragmatisme. Contohnya adalah tawuran pelajar yang merupakan contoh dari pragmatisme karena mengutamakan kepraktisan dalam mencapai tujuan untuk menyelesaikan masalah. Nah, dari contoh tadi selain bertentangan dengan ajaran agama Islam, hal ini juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada karena kan menggunakan kekerasan. Nah, contoh lainnya yang banyak ditemui juga menyontek ketika ulangan. Nah, ketika seorang siswa atau seorang pelajar memutuskan untuk mencontek, berarti dia lebih mengutamakan nilai kepraktisan untuk mencapai tujuannya, yaitu mendapatkan nilai yang bagus. Lalu selanjutnya, dampak dari globalisasi. Jadi, pragmatisme, materialisme, dan juga hedonisme merupakan dampak-dampak yang disebabkan oleh westernisasi yang merupakan bagian dari globalisasi. Nah, tidak bisa kita pungkiri bahwa dengan berkembangnya teknologi di masa kini, membuat manusia lebih mudah untuk mengakses berbagai hal. Nah, kemajuan teknologi ini juga menyebabkan globalisasi lebih cepat terjadi sehingga dampaknya juga lebih cepat terasa oleh kita semua.
Nah, pragmatisme, materialisme, dan juga hedonisme ini merupakan beberapa contoh dari dampak negatif yang terjadi dari adanya globalisasi ini. Nah, oleh karena itu, kita sebagai pengguna teknologi, juga sebagai manusia yang merasakan dampak dari globalisasi, kita harus bisa memilah dan memilih manakah hal yang bagus untuk ditiru atau diterapkan di kehidupan kita, dan hal yang sebaiknya tidak kita tiru. Lalu yang selanjutnya, bertentangan dengan ajaran agama Islam. Di sini bisa dilihat Rasulullah bersabda, tiadalah cinta dunia itu menguasai hati seseorang, kecuali dia akan diuji dengan 3 hal, yakni cita-cita yang tak berujung, kemiskinan yang tak akan mencapai kecukupan, dan kesibukan yang tidak lepas dari kelelahan. Hadis riwayat Ad-Dailami. Rasulullah mengkhawatirkan masa depan umat ini bila umatnya menguasai dunia. Beliau bersumpah, demi Allah bukan kemiskinan yang aku khawatirkan, tapi aku khawatir seandainya dunia ditaklukkan kamu sekalian, seperti ditaklukkan orang-orang sebelum kamu, akibatnya kamu berlomba mencari dunia, seperti mereka berlomba, dan dunia pun menghancurkan kamu seperti menghancurkan mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dapat dilihat bahwa materialisme, hedonisme, dan juga pragmatisme ini merupakan beberapa contoh dari sikap cinta dunia yang akan menyebabkan kehancuran bagi diri kita sendiri. Jadi kita harus memiliki kontrol terhadap diri kita, jangan sampai kita terbuai oleh kenikmatan dunia yang sifatnya hanya sementara. Kita juga senantiasa harus selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentu saja memperbanyak ilmu agama Islam agar kita tetap dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, jangan lupa tetap niatkan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini adalah senantiasa untuk bekal amalan di akhirat nanti. Lalu keinginan dan ketamakan. Nah, cinta dunia ini menyebabkan setiap kesalahan yang dilakukannya, bahaya yang ditimbulkannya bukan terletak pada kepemilikan dunia itu, tetapi keinginan dan ketamakan atas dunia dan segala macam perhiasannya. Seperti tadi dijelaskan di awal mengenai materialisme, hedonisme, dan juga pragmatisme, yang dimana mereka memiliki kecenderungan untuk mengejar harta atau mengejar kesenangan di dunia. Nah, adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Dalam Al-Quran surat An-Naziat ayat 37 sampai 39. Nah, jadi bisa dilihat bahwa konsep dari materialisme, hedonisme, dan juga pragmatisme ini sebenarnya bertentangan dengan ajaran Islam. Nah, bisa dilihat juga dari Quran surat Ahud, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Nah, jadi orang yang hanya mengejar kenikmatan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan bagi dirinya apa yang dia kejar, yaitu kesenangan dunia. Tetapi itu tidak akan menjadi jaminan bagi kehidupan mereka di akhirat nanti. Karena semua yang mereka dapatkan di dunia tidak akan berguna di akhirat nanti. Nah, maka dari itu, kita harus bisa menyeimbangkan antara kebutuhan duniawi dan juga akhirat agar kita dapat mendapatkan bahagia di dunia dan di akhirat. Kita juga harus selalu bersyukur akan apa yang telah Allah titipkan kepada kita dan memanfaatkannya untuk kebutuhan-kebutuhan kita yang berguna, bukan mengutamakan kesenangan diri kita semata. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.